Cukup membantu semua tim untuk turun. Mungkin tim yang turun saver nih, seperti Dranix akan sedikit kesulitan. Tapi baik lagi, gue nggak tahu tim mana turun mana. Apakah mereka ada perkembangan, apakah mereka ada perubahan. Ini bakal jadi game tester nih. Tester dari semua tim, apakah mereka bermain dengan gaya yang sama, berubah atau mungkin berubah drastis. Yes, betul banget. Apalagi kita juga masih melihat juga kan hasil scrim dan juga hasil akhir mereka yang mereka dapatkan untuk di PMPL ini pasti berbeda banget. Mereka mungkin di scrim turunnya di kota A, tapi tiba-tiba nggak bertutup kemungkinan juga kalau tiba-tiba pas main di PMPL mereka berubah posisi. Itu dia, scrim PMPL ya kata dia, yang kita sebelum kita mulai kan ada scrim dulu. Betul. Mereka pasti menggunakan map pertama itu untuk testing lah. Tapi gue penasaran sih, apakah akan ada tim-tim yang adu otot di awal-awal, tabrakan rebutin posisi di awal-awal permainan. Karena cukup banyak ya tim-tim yang bisa dibilang cukup baru, ataupun baru ganti roster, belum mencoba taktik mereka, juga permainan mereka di level tertinggi. Betul banget, dan sepertinya beberapa player juga sudah mulai lompat. Kali ini ada Geek yang sudah mulai turun dan circle-nya sudah mulai terlihat. Wait, gue masih agak galau sih. Agak galau ngelihat circle-nya ke arah mana, tapi Rozoknya kok kosong ya? Rozok kosong, tapi ternyata ada kota yang tabrakan di awal. Cukup banyak malah ya. Kita bakal lihat kali ini di daerah Milta ada 2 tim, Boom dan juga EVOS. Cuma biasanya EVOS tuh melipir ke Milta Power. Betul. Boom yang di daerah farm juga Milta. Untuk tim victim mereka emang scrapping. Untuk tim Nara dan juga Lovre tampaknya nih mereka tabrakan di Pochinki kali ini. Harusnya masih gontok-gontokan ternyata buat mengejar, dan ternyata di bagian Gergopol juga cukup menumpuk. Tadi kalau nggak salah ada tim Siren, ada tim The Pillars, ada Morp, lalu ada 69 juga. Dan ada tim mana lagi tadi, ada banyak banget yang ada di daerah Gergopol. Itu dia, gue penasaran nih apakah bakal ada early clash kali ini ataupun tim-tim bermain lebih safe. Karena biasanya di game pertama itu antara agresif banget atau pasif banget, tergantung. Dan buat teman-teman di bawah kita juga bisa lihat ada gambar pemainnya, juga ada logo di balik mereka ya. Wow. Logo di belakang itu berarti role mereka. Oke. Dimana kalau nggak salah kan ini support hitungannya. Atau ini Rusher nih. ini Rusher. Ini Rusher nih. Ini Ya. Rusher. Kalau yang lambangnya ada pelurunya gitu itu Rusher tuh. Berarti Mort adalah Rusher di Geek Fam. Tadi berarti untuk Ken, dia itu support ya hitungannya. Support hitungannya berarti karena kan ada lambang plusnya. Plusnya medic gitu Plusnya kan. medik, paramedik banget ya. Paramedis. Berarti kalau Badru plus dong ya dia. Oh, Kan iya. super medic dia. Udah ada gelarnya lagi kan. Dokter sekarang. Dokter. Oh, Badru tuh bukan lambang plus. Apa? Ada tulisannya dr.badru. Gelar langsung ya. Ada gelarnya Jadi dia langsung. bukan role ya. Di atas sama dia Dokter Badru kelihatannya. Kalau yang lain kan role kan. Iya. Role play mereka role playnya mereka di in game. Kalau Badru tuh title udah. Title. Udah title langsung. Tapi emang nama dia secara official didaftarkan ya Dokter Badru. Oh, wow, serius lu? Iya, secara official. Di Wow. roster yang disubmit nama dia tuh DR Badru. Berarti udah sudah resmi nih dia. Jadi dokter. Udah kemarin kan masih ini kan. Dokter muda, masih praktek kemarin kan. Betul, dan impresif banget sepertinya. Dan tentunya kita tadi ngelihat di Pochinki ada 2 tim, ada Nara dan juga Lovre. Lovre nih ya, nggak di turnamen manapun, mereka pasti mendapatkan dapetin musuh atau lawan mereka di early game di Pochinki-nya. Iya, betul banget. Karena Lovre kemarin di beberapa turnamen lain juga ya, selalu dihajar di Pochinki. Cuma gue gak heran, Pochinki itu ibu kota dari Wrangel. Oke. Kota yang menurut gue enak untuk looting, enak untuk rotasi juga. Jadi gue gak heran ketika ada yang fight di awal-awal. Kedua tim ini mungkin gak sadar nih, kalau Nara gue yakin deh tahu ada Lovre. Lovre gue gak yakin atau ada Nara, karena gue gak tahu Nara belum pernah nabrakin Lovre kan. Kalau di kompetitif kayaknya gue nggak pernah lihat sih. Biasanya yang nabrakin Lovre itu Nero. Betul, kalau di turnamen lain kan. Betul, kalau di turnamen-turnamen lain biasanya Nero yang bakal nabrak ke arah Pochinki dan akan bentrok sama Lovre. Tapi kali ini Nara yang nabrak menuju ke arah Pochinki. Setup mereka juga terbagi, barisan tengahnya dikosongin, kayak mereka udah udah ngelihat waktu parasutnya turun. Oh, ada 4 orang nih masuk kompon kita, mereka ambilnya di bagian gereja. Oke, kita ambil bagian sininya, kita ambil bagian kanannya. Dari Nara sih gue yakin udah merencanakan. Dari Lovre ya mungkin kayak, wah Nara beneran turun. Soalnya kalau Lovre nonton di PNC, memang Nara itu turun di Pochinki setahu gue. Oke. Bisa salah juga gue tapi ya, setahu gue mereka turun di Pochinki dan harusnya Lovre kalau udah melakukan research, harusnya tahu bahwa Nara turun. Cuma mungkin turun sebelah mananya, belum tahu. Betul, tapi kayaknya dari Ponbit udah mulai sadar ada beberapa pergerakan di arah sebelah kiri. Ada si Joyce tadi yang sudah mulai terpantau dan Ponbit nggak melepas angle-nya ke arah Joyce. Berarti emang si Ponbitnya udah tahu nih. Dan sekaligus mengambil cover. Jadi Betul. Joyce jadi nggak mungkin bisa menemukan Ponbit yang berada di balik atap juga ya. Betul, yang ada di bagian atap, tercover dia sama satu siku yang ada di bagian atap ini. Cukup aman di bagian sini, tapi lootingnya bener-bener low banget. Tas masih level 1, wow. Tas level 1 sih, healing nggak ada, tapi defense-nya dia untuk perang itu udah cukup strong. Vest dan juga helm level 2. Nah itu dia, kita bakal juga pergerakan dari beberapa tim di awal-awal. Tim 69 kali ini ya. Tim dengan veteran Viel yang pernah bermain juga di PMCO, tapi kali ini dia datang sebagai rookie. Karena dia PMPL Season 1 tidak bermain ya. Betul.
comeback Israel ya. Comeback Israel kali ini. Dengan perjuangan yang cukup panjang, beberapa kali VL juga berpindah-pindah tim, tapi akhirnya kali ini dia bisa comeback dengan teman-teman yang biasanya ditemuin di turnamen-turnamen kayak di PMCO, Betul. di PINC. Saat ini mereka bertemu lagi dengan teman-teman lama yang sudah punya jam terbang, mungkin saat ini sedikit melebihi VL. Betul. Tapi kita bakal lihat kayak ini pergerakan beberapa tim ya. Kita bakal dari tim Onyx juga sudah berdekatan dengan tim 69. Tapi 69 tampaknya sadar bahwa ada tim Onyx di bawah karena ini menjadi rumah Onyx selalu always. Oke. Ambil rumah ini. Tapi Onyx setupnya lebih rapi saat ini. Mungkin karena ada kedatangan beberapa player baru juga, ada Ken. Betul. Matthew tidak bermain untuk di hari pertama ini. Lalu dari 69 juga akan mengurungkan niatnya untuk nembus pertahanan dari Onyx. Kayaknya mereka bakal ambil sisi jalur rotasi yang lebih aman lagi karena masih banyak spot-spot kosong. Ini circle pertama, semua tim mungkin masih ada yang memaksimalkan looting mereka di drop zone awal mereka, atau mungkin ada yang udah mulai berotasi. Tapi kalau gue lihat dari pergerakannya kayaknya hanya tim-tim yang turun di sekitar Gergopol yang sudah mulai menempati rotasi berikutnya. Betul, karena mereka juga punya waktu di awal-awal yang cukup cepat untuk langsung looting, langsung gerak. Karena tim-tim yang turun di kanan, sisi kanan kayak Milta Power, Milta, Shelter, sekitarnya itu mereka butuh waktu untuk tadi glidingnya, ataupun dia sedikit terbang agak lama. Betul. Jadi mereka makan waktu lootingnya agak lebih lama, sehingga rotasi mereka bakal sedikit terhambat. Tapi untungnya mereka, circle masih ke arah kanan ataupun tengah ya, Yes. bawah. Satu hal yang paling gue tunggu, Flo, itu pertemuan antara grup A dan juga grup C. Boom tadi sempat mengambil di rumah pertigaan, jembatan sebelah kanan deket Milta, di mana rumah itu biasanya dikuasain juga sama anak-anak Red Aliens. Itu dia, apakah mereka bakal tabrak atau gimana? Ya, tapi harusnya mereka udah saling mengamati juga, karena ada beberapa tim yang mengubah drop zone mereka. Kalau gue perhatikan di PMPL Season 1 sama PMPL Season 2, ada beberapa titik perubahan yang terjadi di antara tim-tim yang bertanding kali ini. Perlu sih, semua tim itu perlu untuk adaptasi kembali. Kalau mereka nggak adaptasi, mereka bakal mati sih. Karena Oke. balik lagi tim-tim, kebanyakan tim sudah melakukan perombakan, sudah melakukan adaptasi, sudah melakukan penyesuaian kali ini. Dengan gameplay-gameplay terbaru juga. Baik itu dari internasional, baik itu internasional juga. Kalau tim-tim nggak update, nggak adaptasi dengan permainan tim lain, mereka perlahan bakal ketinggalan. Dari pergerakan rotasi, dari cara nembak, trik-trik baru. Kayak lempar bom pakai mata, itu kan hal baru. Yap. Kalau Betul. orang nggak bisa sekarang, itu udah ketinggalan banget. Lempar bomnya susah jadinya. Angle-angle itu nggak dapat. Kalau nggak salah ada beberapa nerf juga deh. Lotos Haitosnya sekarang tidak semudah dulu. Sekarang agak sedikit lebih susah Timingnya lagi. lebih susah. Betul. Makanya suka banyak yang miss timingnya. Kalau lagi lempar Lotus Haitos, kita bakal kayak ini seorang Mort, bakal rotasi, Oh, bakal di spray down oh oleh my Hitman. God. 9 peluru terakhir, kena untungnya targetan Mort bakal dipulangkan sebagai orang pertama di PMPL Season 2. Dan bisa dibilang Mort adalah carry yang dipunya oleh Geek Fam. Itu dia, permainan dia di off-season ya. Itu gemilang banget dari Mort. Dan gue agak sayang sih, lihat dia tumbang di awal-awal. Padahal tadi gue berharap kita bisa melihat Mort lebih banyak, mengingat dia galak banget permainan dia di Geek Fam. Betul, satu player lagi yang ingin gue lihat itu permainan gemilangnya Siren, Audrey. Ya, di kemarin di PNC, dia gila banget. Dia Yes. nge-clutch tim 4 orang tuh udah berapa kali? 3 kali, 4 kali ada kayaknya. Betul, makanya gue penasaran banget. Dan sebenarnya gue lebih penasaran ke dua player ini, Audrey sama Mort. Kalau secara individu ya, secara Iya. playernya, secara subjektif gue ingin melihat permainan Audrey dan juga Mort. Tapi sayang banget, gak bisa ngelihat Mort untuk di match pertama ini karena Mort sudah dipulangkan terlebih dahulu. Betul. Di tim victim juga tampaknya ada pemain baru ya, Misery ya. Bermain untuk tim victim kali ini tampaknya, siapa yang skip ya berarti ya? Jughead kayaknya tadi? Gue belum terlalu melihat tadi sih rosternya victim siapa, tapi kayaknya nggak ada Jughead. Fajar, Cisun belum terlihat semuanya juga, tapi nanti mungkin kita bakal lihat kalau sudah mulai tersorot player-player dari victim siapa aja. Sementara Boom menahan lebih lama di bagian pertigaan. Ion juga sudah mulai bergerak keluar dari arah Novo. Ini kayaknya bakal clash duluan deh antara Boom dan juga Ion. Kita bakal lihat kayak ini pergerakannya juga pelan-pelan. Bakal rotasi dan Serka pun ambil kurang lebih 60-40 ya ini. 60 ke atas, 40 ke bawah. Tapi masih mungkin untuk pindah ke bawah nih circle-nya. Tergantung. Dan tampaknya Ion juga kayak ini cegat oleh Boom ya. Tampaknya yang mengambil posisi Betrera kali ini adalah tim Boom Esport. Langsung menghalangi tim Ion tidak membiarkan mereka lewat. Yes, betul banget. Dan pastinya dari bagian kanan itu kosong banget. Cuma ada Evos doang. Utara juga kosong banget. Cuma dikuasain sama Dranik. Harusnya kedua tim ini nyaman dalam melakukan rotasi mereka. Tapi sudah ada baku tembak yang terjadi antara Onyx dan juga Siren. Sudah ada yang terjatuh harusnya di antara kedua tim ini. Tapi saling menembak dan Ken berhasil menjatuhkan satu orang. Ada satu tengkorak tadi yang tiba-tiba berubah. Dua ternyata ada beberapa trade knock yang terjadi juga. namun KP diamankan. Dua pemain Onyx sudah mulai tersungkur menuju ke arah tanah kali ini dan hanya ada dua player aktif akan dilempar granat dan ini sangat berbahaya. Onyx masih ingin melakukan fight sebelum mereka memberikan cover karena dua pemain mereka yang sedang knock saat ini. Ya kita bakal lihat ini dari tim Siren langsung dipulangkan. Just PC tinggal Moxpay yang masih bertahan tersungkur. Kayaknya nggak bakal revive, kayak bakal tinggalkan dan sayang banget dari tim Siren nggak berani fight tadi. Kalau mereka Betul. nge-push tim Onyx mungkin bisa memulangkan mereka tapi dengan resiko juga.
Tampaknya DKP juga sudah berhasil di-revive. Dari seorang Ken juga harusnya bisa di-revive. Tinggal Moxpay di pelangkara lobby dan yes, sudah di pelangkara lobby juga. Total sudah ada 5 orang yang pelangkara lobby Betul. di awal permainan kita kali ini. Dan yang paling legit adalah 3 kill diambil sama Onyx untuk early game ini. Betul, gue kaget loh, gue kira dari tim Onyx ya, bakal tertekan dikit tapi ternyata mereka bisa selamat juga. Ya ini legit banget pastinya buat Onyx dengan sistem yang baru, dia udah ngedapetin 3. Kalau ya seamit-amitnya gitu, Onyx berada di posisi 12 ke atas atau 13 ke atas, setidaknya dia udah ngumpulin 3 total point di match pertama. Semakin berharga kill, lagi-lagi ya. Sangat. Dulu mungkin kill tuh agak diremehkan ya, kayak aduh 1 kill lu chicken 20 gitu kan. Sekarang, lu 1 kill 15 poin doang chicken. Jadi semakin di-push untuk tim-tim bermain agresif. Betul banget, dan saat ini dari Lovre mereka masih berada di bagian perbukitan. Ada 2 kompon yang sudah mereka amankan. Belum ada fight lagi yang terjadi, masih ada 59 orang dengan 16 tim. Lagi-lagi hanya tim-tim yang pincang doang. Dan tadi yang paling dirugikan berarti Siren ya. 2 Karena orang. udah kehilangan 2 pemain, sementara Geek hanya kehilangan Mort doang di early. Dan kita belum melihat lagi tim mana lagi yang pincang sejauh ini karena belum ada fight. Agak sedikit pasif karena mungkin mereka ingin menuju ke bagian tengah circle terlebih dahulu. Tadi kan kalau nggak salah bantingan circle-nya agak ke kanan. Dari circle 1 ke circle 2 agak ke kanan, berarti tim-tim yang ada di bagian sebelah kiri di arah-arah selatan, mereka butuh kerja keras lagi untuk bergerak masuk ke dalam circle yang kedua. Karena sekarang Blue Zone juga sudah mulai bergerak untuk Blue Zone putaran yang kedua. Sudah berjalan match kurang lebih hampir 12 menit. Sementara kali ini dari EVOS sudah mengamati rumah dari Dranix sebelum pertembakan. Dan 1 tapping dari Mini 14-nya belum memberikan damage sekecil apapun ke arah Buds dari Dranix. Karena bos juga mengambil angle di balik tembok. Nggak mungkin ketembak oleh Laser kali ini ya. Kita bakal dari permainan beberapa tim juga masih lebih bermain pasif ya di awal-awal. Tidakkah tim terlalu agresif dan lebih ke mencari informasi di game pertama kali ini. Yes, informasi menjadi hal yang sangat penting banget. Apalagi seperti yang udah lo bilang di awal tadi Flo, ini match pertama bakal menjadi adaptasi dari semua player. Walaupun tadi mereka udah scrim tapi balik lagi. Scrim tidak masuk perhitungan poin untuk mingguan dan juga hadiah. Itu dia. Scrim itu hanya sebatas pemanasan ataupun bahkan mencari informasi dikit-dikit doang. Betul. Karena menurut gua Scrim itu informasi invalid. Kita nggak tahu terjamin benar atau enggak. Tapi kalau kita perhatikan di minimap ya, sudah banyak clash juga. Bahkan di luar circle pun banyak clash. Di kiri kita bakal lihat BFD dan juga Morph. Tabrak-tabrakan, pukul-pukulan nih di awal-awal untuk mencari celah untuk kabur. Untuk Morph, gue rasa kali ini mereka mau nge-Morph perang. Nggak bisa mereka lewatin BFD. BFD bisa tinggalin Morph kalau mereka mau. Betul, tapi buat Morph mereka nggak bisa lagi. Dan paling enak tuh ya, itu posisinya Ion. Nggak ada yang bisa ngebokong mereka. Timurnya kosong, arah jembatan dari arah Milbase juga kosong. Karena semuanya masuk dari bagian selatan ke utara. Betul, dan mereka juga punya beberapa angle yang cukup enak. Kita bakal dari tim DP bakal spray down dengan AK. Tapi tidak ada yang tumbang dari tim 69 kali ini ya. No Mercy sempat kelihatan juga di kill feed dapetin 1 korban. Tapi belum dipulangin sih kayaknya. Betul, tapi sepertinya dari Kus tidak sabaran. Dia masih ingin mendapatkan beberapa damage ke arah rotasi mobil yang lewat depan dia tadi. Belum ada yang tahu informasinya di arah mana. Dan sepertinya dari Void juga bakal perang dengan tim Narah. Ledakan tadi di arah mobil. 1 langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 57 orang yang tersisa di menit ke-13 sudah masuk di circle yang ketiga. Sementara Morph masih melakukan long fight-nya dengan tim Bottom Fight. Sudah saling menunggu bermain TPP terlebih dahulu. Bakal nitik para sebelah kiri Free Fire menuju ke bagian dalam rumahnya. Belum ada yang keluar sama sekali, tapi ada 2 pemain yang bakal masuk menuju ke arah Bottom Fight. 1 cukup low kali ini, 3 pemain bakal langsung ngapus menuju ke arah rumah dari Bottom Fight dan langsung dilindas begitu saja. Morph berhasil mendapatkan 2 poin kill, namun Zai berhasil ditumbangkan kali ini. Betul, tapi harusnya zona belum terlalu sakit ya. Bisa dipakai untuk revive dan juga nge-healing. Dari tim Morph juga bakal dapetin looting-looting yang seger banget ya. Dapetin 2 korban dari tim Bonafide kali ini. Dan Bonafide harus meninggalkan tim Morph. Morph punya pilihan. Apakah dia mau masuk telat atau dia mau muter lewat bawah SMB? Betul, tapi resetnya mereka tidak boleh terlalu lama karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Dan ternyata Red Rocket menjadi tim pertama yang dipulangkan secara utuh menuju ke arah lobby. Tidak ada poin sama sekali yang mereka dapatkan karena ini perhitungan poin yang baru. Betul. Tusun tidak ada upah main. Dan tidak ada kill yang masuk ke Red Rocket sehingga mereka bakal pulang dengan jumlah 0 poin. Di Scrim mereka top 3 ya? Di Scrim tadi top 3? No. Nggak ya, top 4 ya? Tadi kalau nggak salah Morph, Void, sama aduh satu lagi gue lupa, pokoknya nggak top 3 setahu gue deh. Top 5 mungkin tadi ya. Maybe untuk di scrimnya karena biasa ada pemanasan dulu ya sebelum mulai hari. Betul, dan ternyata di game kali ini perubahannya lumayan drastis. Mungkin karena tadi arah pesawat yang ekstrim pindah dengan circle yang pindah ke arah tengah tadi ya. Jadi untuk tim-tim yang turun sisi kanan agak repot. Dan Red Rocket mereka tadi scrapping di awal di Very Pier. Wah, Jexi. What happened dengan Jexi? Ya, belum kelihatan juga. Kayaknya ada beberapa kecelakaan tunggal yang terjadi oleh Morph Team kali ini. Masih berada di arah Blue Zone. Itu yang kedip-kedip itu di Blue Zone ya teman-teman ya. Di Blue Zone. Jadi teman-teman yang mau tahu nih, tim mana lagi di Blue Zone, itu lihat di kiri. Ya, itu kan ada tim status. Yang kedip-kedip itu berarti mereka ada di Blue Zone. Betul. Kalau ada jadi orange,
itu kenok. Ya, kalau udah abu-abu berarti hilang. Betul, kita bakal dari seorang Slayer, bakal perang dengan tim Siren yang tinggal 2 player doang, tinggal 1 player yang bertahan, Crowley, kenok, Pondbit juga kenok, Anthem pulangin 1 korban, kita bakal dari Anthem bakal harus berhadapan dengan Oki Ozora, one on one, dan Oki bersama tim Lovre kali ini bakal memulangkan Harus tim healing, Nara. harus healing, gak ada waktu lagi karena Blue Zone juga sudah mulai mati semakin dong. menyakitkan. Oh no, Ozora terlalu terlena untuk melakukan looting, bahkan harus kenok di arah Blue Zone. Di revive pun dia harus nge-bandage, harus nge-healing bandage 2 atau 4 kali supaya dia bisa nancepin. Udah nggak bisa lagi. Ditinggal udah. Oh, Blue Zone keempat cuy. Baru nutup tadi kan? Iya, baru Tambah nutup. sakit. Keempat tuh emang agak susah, udah nggak bisa tutup dengan bandage doang. Kalau mau bandage full boost, bandage itu pun harus pakai first aid. Setelah mungkin 5 kali, 6 kali kena damage Blue Zone, first aid sekali. Nutupin. Betul. Dan dari Dranix juga mereka bermain di pinggir circle, masih berada di sekitar Milta, berarti masih bisa motong tim-tim yang ada datang dari bagian atas. Betul, Morph ambil mana ya? Apakah mereka main di Blue Zone atau mereka muter jauh? Enggak, mereka tampaknya muter lewat ujung circle, di tebing-tebing kali ini ya. Yes, dan harusnya jalur rotasinya Morph tadi begitu mapnya dibuka, itu masih ketahan sama beberapa tim yang menahan juga di bagian luar dari circle yang keempat. Sementara di bagian tengahnya tadi kita sempat melihat juga belum terlalu banyak tim yang ada, bahkan hanya dikuasain sama Victim tadi. Karena Victim tadi ada di tengah-tengah circle, cuma nggak tahu deh untuk circle yang keempat sekarang dia ada di tengah circle atau enggak. Tapi tadi Lovre dipulangkan ke arah lobby. Betul, Lovre akhirnya pulang di posisi ke-14, berarti 0 poin juga ya. Karena yang dapetin 1 poin itu di peringkat ke-12. Ke-12. Itu 8 sampai 12 dapetin 1 placement point. 8 sih sakit ya, lu udah bertahan sampai nomor 8, 1 placement point doang tuh perih rasanya. Ya mau nggak mau karena yang dicari ya kill. Betul. Di kill, harus pokoknya nyari kill. Dan Morph akan bergerak beriringan kali ini. Ada Void yang menghentikan rotasi mereka, tapi bakal dipantau sama seorang Ken. Sudah mulai proning dengan menggunakan AKM di spray atau tidak di spray sama sekali. Tapi dari Void, satu pemain mereka sedang kenok. Sementara Ken tidak melepaskan angle-nya ke arah Void. Namun Jaxi tertangkap ketika mereka sedang melakukan rotasi. Void sudah melakukan setup smoke kali ini. Masih mengamankan posisi mereka juga di bagian pinggir. Namun Frenzy juga diamankan. 2 pemain kenok, bahkan 3 pemain kenok. No. Frenzy sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dengan sangat cepat oleh Boom Esports. Betul, kita bakal dari tim Morph tampaknya tertekan di depan nomor C juga bakal tertumbang. Tinggal, udah tereliminasi di posisi ke-12, berarti 0 poin ya, plus 3. 3-4. Oh no, 12 dapat 1 placement, berarti 4. 4 poin untuk tim Morph pada game pertama kali ini. Kita bakal pindah kan ke tim TP yang masih perang juga dengan seorang Via lumayan low. Tapi tim 69 ya, mereka berada di luar zona. Mereka mau nggak mau harus nge-smoke dan pindah posisi dan Vial tertumbangkan kan oleh seorang kental. Ya, dia keculik sama berbagai sisi juga. Dranix dan juga TP nge-sandwich posisinya 69. Vial untungnya masih berada di balik pohon dan ada beberapa cover juga. Tapi sepertinya dari Onyx juga melihat posisinya dari poin. Ini semuanya udah mulai chaos di bagian luar dari zonanya. Bahkan Fox berhasil mendapatkan 1 orang. Kali ini The Pillars langsung 1 pemain mereka knock tersungkur begitu saja. Headshot tadi dari Fox. Sementara Onyx, Cleon masih melakukan proning dan Ken juga masih melakukan proning. Ada sedikit gundukan kecil yang bisa dimanfaatkan untuk menutup angle shoot dari bagian Void. Tapi Void sudah mulai menggerakkan kendaraan mereka dan Cleon bakal langsung melempar granat menuju ke arah Void. Kali ini satu persatu bakal ditekan dengan menggunakan utility yang mereka punya. Kiri juga ada orang. Fokus ke kanan, gak boleh lengah ke arah sebelah kiri dan Dubs keluar tanpa adanya cover. Free shoot dari 2 pemain Onyx. Iya, itu dari free. Kita bakal dari Onyx. Bakal set up smoke mereka dapetin 1 low ground yang tipis banget. Tapi masih bisa untuk defend melawan tim-tim yang berada di kiri, kanan, depan, belakang mereka. Sementara bisa bertahan, tapi kali ini bagi dari seorang Cleon pecah 1 ya? Bannya pecah yang sebelah kiri, ban depan lagi. Bukan belakang tadi? Ban depan tadi yang sebelah kirinya. Nanti bakal agak berat untuk bergerak dan Ken terlalu open. Ditembak oleh Tiran dan langsung ditumbangkan. Di lain sisi bakal dari tim 69 langsung pulang di posisi ke-11 dengan 1 kill doang. Berarti cuma dapetin total 2 poin. 2 total poin yang hanya didapatkan oleh kemarin tadi 69 ya. Iya. Ya, tapi Void juga sedang dalam posisi yang ke-sandwich banget. Dubs berhasil di-revive. Hanya tinggal Hook yang belum di-revive kali ini masih melakukan setup smoke-nya terlebih dahulu. Masih bersabar, belum ada tembakan-tembakan lebih lanjut lagi. Sementara Dranix masih bermain di bagian high ground. Ini rumah kuning yang biasa diambil sama BTR juga ketika mereka ambil di farm. Itu dia. Kita bakal ada tim Dranix yang mengambil tempat cukup enak. High ground itu. Tapi lagi di daerah bawah kita bakal ada Evos dan juga tim TP bakal hajar-hajaran jotos-jotosan di awal-awal. Circle udah ke-5. Masih ada 10 tim tersisa dan juga 39 yang masih live. Tapi Onyx tampaknya sedikit tertekan dengan lemparan bom yang dihujankan oleh tim BFD. Berjatuhan ke atas tim Onyx dan menumbangkan seorang Nick kali ini. Terminator season lalu. Betul, langsung dipulangkan begitu saja. Nicknya sementara Void juga sudah dipulangkan begitu ke arah lobby. Udah dapet 1. Langsung ada ring jump shoot dari seorang Hitman. Dan dari kiri juga ada tembakan yang cukup baik dari tim The Fight. 2 pemain maju secara beriringan dan kali ini berhasil menumbangkan Onyx secara utuh. Wow.
Belum dipulangin nih. Belum, Belum. tinggal Ken. Iya, tadi Tapi gua Ken asetnya numpuk. iya, akan menelan sakitnya Blue Zone kali ini. Dari tim Void juga beberapa yang tumbang, Hulk tumbang. Tapi kill feed-nya, sakit ramenya, sampai telat semua. Ya, sampai telat semuanya dan sepertinya Ian juga bakal nge-press pertahanan dari Boom, dan sementara Boom juga sedang di-push oleh tim lain. Ini bakal menjadi keuntungan tentunya. Ian belum mengumpulkan point kill sama sekali dan kayaknya mereka bakal komit untuk menuju ke arah Boom, sementara Boom bakal ditabrak dan sepertinya Victim berhasil menjatuhkan Bobster, kena headshot, langsung disungkurkan begitu saja menuju ke arah tanah, sementara Victim bakal melakukan setup di arah rumah yang sudah ditempatin sama Boom. Masih bertahan, satu orang bakal menuju ke arah balkon mencari tempat yang aman untuk melakukan revive dan sepertinya Onyx tidak bisa bertahan lama. 8 total yang mereka dapatkan, 8 total poin. Kill ya? Wait, iya 8 total Kill, 1 8 poin. kill sama 1 placement point. Betul, karena 9. sampai 8 ya satu ya? 10 deng. 8 kill, oh Ini 10 poin total. Oke. Banyak. Mungkin masuk telat ya tadi ya? Iya. Ada beberapa kill yang masuknya terlambat, tapi Boom sepertinya masih bisa mengatasi push dari tim Victim. Miseri langsung disungkurkan, bahkan langsung di-knock-in begitu aja. Oh, yang kill sprint tim Boom juga dengan total 5 kill. Sementara waktu ini masih bertahan dengan 2 player mereka, Ikiar dan juga Bobs. Bertahan melawan gempuran lawannya. Kita bakal lihat tim Boom, mereka masih nahan, tapi ada bom. Bagi jendela. Turun kali ini. Hampir kena bomnya di depan muka. Terus Sumpah. numpuk di jendela yang sama pas. Itu bom depan muka. Untungnya mereka masih bisa tenang untuk ngatasin kepanikan mereka. Wah, itu kalau mereka panik bareng-bareng udah gak bakal bisa lagi. Tapi dari Boom kayaknya bakal di-commit push oleh tim Victim. Victim berhasil menjatuhkan satu orang, hanya menyisakan Ikiar saja yang tersisa. Sementara Ikiar tidak bisa Bobs yang tidak bisa bertahan karena tadi langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain masih tersungkur, sementara satu orang masih berada di bagian balkon lantai 2 untuk melakukan healing. Dan Ikiar juga melakukan healing di bagian luar. Langsung merangkak naik ke atas untuk di-revive. Dan sepertinya dari Chisun yang akan memberikan informasi bahwa Ikiar berada di arah lain. Iya, kita bakal dari Ikiar juga bakal pindah posisi. Kayaknya kita bakal lihat apakah dia bakal bertahan atau bermain agresif. Dia lempar bom, bisa tumbangin Victim, tapi Kalau di kokang, tapi telat. Sedikit telat. lemparnya kemana dulu nih? Sini nih kayaknya, ke bawah. Ke bawah atau ke atas? Oh, ke bawah beneran. Dapat lagi, meletup. men. Pulangin satu, nokin satu, tinggal Fajar seorang diri. Lempar bom kedua, kita bakal lihat dan duar. Wah, Enggak. masih bisa digocek sama Banyu. Tapi sepertinya ada musuh di arah kompon yang berseberangan dengan mereka. Dranix akan ada close combat sama Ion. Langsung di-spray begitu aja dari jump shoot menjatuhkan 2 pemain. Bahkan Ucup langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Boom bertahan dengan 1 pemain terakhir mereka. Sudah ada 6 kill yang mereka kumpulkan sejauh ini dari Boom. Dan Ikiar menyumbang 2 kill. Betul, ini bagus banget dari tim Boom ya. Mereka tinggal bertahan sedikit lebih lama lagi. Dan pasti kita bakal lihat ini pergerakan dari tim Boom juga. Mereka bakal bertahan seorang diri. Dari tim TP juga seorang diri. Dranix, BFT juga seorang diri. Yang masih lengkap, EVOS dan juga Ion. 2 tim dari PNC kali ini ya. Betul, 2 tim bahkan dari PINC yang benar-benar menguasai hari pertama untuk match pertama. Itu dia. Game pertama ya, dua-duanya top 1 2 PNC. Iya, betul. 1-2-nya. Tapi Ion tadi kita lihat masih 0 kill. Sekarang mereka sudah mendapatkan 5 kill. 5 kill. Tapi Victim 6 kill sih. Agresif banget karena mereka komit banget dan close combat lagi. Kali ini Ikiar langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 1 tim kembali berkurang, tinggal 6 tim yang tersisa. 14 orang yang masih hidup dan Victim 7 kill. Iya, berdua tinggal 2 tim dengan solo player. Kali ini kita bakal lihat apakah dari BFT juga TP bisa bertahan lebih lama. Dari Geek bakal TP juga ke arah tim Ion yang berada di ujung zonanya tim Geek. Seberang-seberangan. Yap, seberang-seberangan. Geek ternyata walaupun kehilangan Mort mereka masih bisa bertahan. Walaupun jumlah kill mereka belum ada sama sekali. Kita bakal lihat dari seorang Toms bakal spray down dan Bubu dapatkan korban dari tim Ion. Auros tampaknya tertumbangkan dan tim Bonafide bakal pulang di posisi ke-6 dengan total 3 kill dikantongi untuk game pertama. Yap, ini masih di game yang pertama. Semua tim masih bakal beradaptasi. Victim bakal bergerak. EVOS bakal memotong pergerakan dari Victim. Tapi sepertinya Victim bakal langsung gas aja lah. Mereka bakal fight dengan tim EVOS. 2 lawan 4. Siapa yang bakal memenangkan fight? Sementara Bubu langsung menjatuhkan 1 pemain. Banyu langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan Fajar dan Fajar pun dieliminasi. Victim berada di urutan ke-5. EVOS menambah pundi-pundi kill mereka lagi. Yes, kita bakal lihat kini pergerakan dari Toms juga bakal bertahan sementara waktu ya. Dimana TP juga pulang di posisi ke-4 dengan 2 kill kali ini. Tinggal 3 tim tersisa. 4-3-3 jumlah anggota yang mereka miliki. EVOS, Ion, dan juga Geek. Dia mati Amazona berarti dari TP ya? Kayak mati Amazona deh. Iya, mati Amazona. Dan lo lihat di minimapnya ini semua berada di arah 3 titik yang berbeda. Yang bisa melakukan pick adalah player yang punya scope panjang. Itu dia. Bakal lihat kayak dari tim Geek ya, bakal bertahan, bakal ngintip, bakal bertahan, bakal nembak, enggak. Itu menggiurkan sih bro. Iya, menggiurkan banget, tapi dia bakal menahan dulu sementara waktu. Dan kita bakal lihat dari seorang Auro, sudah berhasil di revive juga. Jadi masih bertiga untuk tim Ion sementara waktu ini. 4-3-3. Betul, 4-3-3 setup mereka saat ini atau player-player yang tersisa saat ini. Dan Datmosh mendapatkan red face
langsung headshot tadi, masih bisa di setup smoke untuk diselamatkan. Dan wow, 14 karena mereka banyak banget. Ramai banget. Tadi mungkin beberapa tim yang mereka hajar juga, mereka dapetin mobil-mobil yang cukup banyak dan langsung melakukan parkir di daerah area mereka. Ya, tim Geek Fam masih bertahan juga di daerah Shack, tapi mereka harus maju. Semua tim harus maju. Yap. Gak ada tim yang dapat circle kali ini, jadi kita bakal dari tim Geek Fam bakal langsung lempar smoke, bakal nyiapkan mobil dan gunakan sebagai fortingan mereka. Tapi harus ya dari tim Ion yang paling diunggulkan, high ground. EVOS yang paling dirugikan karena dia paling jauh jaraknya dan ke sandwich sama dua tim yang udah ada di bagian high ground. Betul, kita bakal dari tim Geek ya pelan-pelan bakal coba cari celah dan pertahanan tim EVOS. EVOS juga harus maju. Paling jauh tuh EVOS gerakan. Jadi harusnya EVOS ini makan dulu sama Ion dan juga Geek. Baru yang juga Ion buru-buruan masuk ke circle. Betul, tapi kayaknya EVOS bakal lama deh karena di press banget sama Dua tim. Ion yang dari tadi nembakin ke arah EVOS, sementara Geek Fam tidak terlalu dipikirin. Dapetin satu orang, informasi semakin lengkap. Ada EVOS di bagian kiri dan Auro yang nembak ke arah EVOS tadi. Betul, mantan player EVOS. Kita bakal lihat kini pergerakan tim Geek juga bakal menuju ke arah high ground. Pelan-pelan mereka maju, EXC juga dinokin. Tinggal dua player dari tim EVOS bertahan, tapi Deadmosh sedikit terlalu terbuka, sedikit terlalu open dan langsung ketembak oleh Redface. Betul, setup Redface bagus banget sih. Dia nge-flank sendirian, sementara player lain dari Ion ngedistract dua tim yang ada di depan mereka. Ada Gili juga di arah Redface. Ini ngebuat Redface semakin berkamuflase. Betul, dengan 3 anggota yang mereka masih miliki dari tim Ion menyebar dengan cukup luas, dapetin circle lagi kali ini. Tinggal menunggu pergerakan mereka. Morpheus pun dipulangkan dan EVOS bakal pulang di posisi ketiga pada game kali ini. Ini kayak chicken buat Ion sih. Feeling gua ya. Harusnya gitu. Harusnya. Tapi kita belum tahu nih, kita bakal lihat apakah tim Geek bisa membalikkan keadaan karena spray down karena seorang Bubu hampir menumbangkannya tapi belum berhasil tumbangkan. Pixel HP kena juga oleh Redface kali ini. Last man standing, tinggal Toms aja yang tersisa di bagian sebelah kanan, masih ada di balik pohon kali ini. Sementara Redface sepertinya akan langsung barbarian aja lah, maju aja, terobos aja lah, granat bang dilempar Toms. Wow, keluar satu orang dan winner chicken dinner pertama berhasil diamankan oleh Ion. Betul, game pertama dibuka dengan WWCD untuk tim Ion Esports dengan jumlah kill. Dan ini dia untuk round result kita, Ion Esports di peringkat pertama dengan penghitungan skor yang baru 15 plus ada double digit point kill juga 10. Dengan total 25 disusul oleh EVOS Esports 10 dan 5 dengan total poin 15. Ada Geek Fam ID di peringkat ketiga dengan 12 dan juga 2 poin kill. Jadi 14. Jadi peringkat kedua dengan peringkat ketiga ini cukup tipis-tipis ya, mengingat dengan perhitungan poin yang sekarang 12 di peringkat kedua dan juga 10 di peringkat yang ketiga. Ini berarti poin kill. Sangat menentukan sekali. Lihat, victimnya ada di sana dan juga Onyx. Meskipun hanya mendapatkan 1 placement point, tapi 9 killnya membawa mereka untuk naik ke atas bersama juga dengan Void 2K. 6 point kill. 7 sudah dikoleksi. Dan kita lihat dari peringkat 15-16, ada Retro Cat Cosmic bersama dengan Nara yang belum berhasil untuk mendapatkan poin sama sekali. Ingat, perhitungan poin sekarang berarti mereka wajib untuk lebih agresif. Ya bisa dibilang ya, kalau playstyle mereka defensif masih bisa kalau mereka mau cari placement point, tapi harus ditunjang juga dengan adanya poin kill yang cukup besar. Mengingat bahwa victim 7 poin kill ada di atas sana. Terus habis itu siapa lagi? Onyx. Kalian bisa bayangkan Onyx dengan 9 poin kill. Padahal placementnya dia cuma dapetin 1. Itu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ada Boom Esports, jadi top 8-nya semuanya gede-gede mungkin kecuali The Pillars ya.